Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan pembahasan Tryout Mini yang ketujuh CPNS tahun 2021. Ini ada soal yang pertama. Ini diminta untuk menentukan manakah gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya. Dari ada pilihan A, B, C, D, E. Kita diminta untuk menentukan gambar yang paling berbeda. Kalau kita amati pergerakan ini ya, jadi dari kalau searah jarum jam ini lingkaran hitam, terus kemudian ada gambar call out. Jadi kalau searah jarum jam lingkaran hitam dulu baru call out. Sekarang yang B lingkaran hitam dulu call out, sama ya. Terus kemudian yang C lingkaran hitam call out, benar. Yang D searah jarum jam lingkaran hitam call out. Yang E call out dulu baru lingkaran hitam. Berarti yang paling berbeda adalah yang E. Berikutnya adalah soal nomor 2. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama gambar berikut. Ya, ini untuk melengkapi. Ini ada segitiga, terus kemudian lingkaran, terus kemudian ada persegi ya. Dalam satu baris terdapat segitiga, lingkaran, dan persegi. Ini untuk yang kedua, lingkaran, persegi, segitiga. Ini persegi, segitiga, berarti sini harusnya lingkaran ya. Kebetulan pilihan A, B, C, D, E adalah lingkaran semuanya ya. Jadi kita akan menentukan irama yang lainnya. Ini ada warna putih, abu-abu, dan hitam. Jadi dalam satu baris terdapat putih, abu-abu, hitam. Ini putih, abu-abu, hitam, berarti di sini abu-abu hitam, berarti yang belum adalah yang warna putih. Jadi yang do ini jelas bukan pilihannya ya. Sekarang kita tinggal pilihannya A, B, C, sama E. Oke, kita tinjau lagi. Dalam satu baris ini terdapat lingkaran warna hitam putih, persegi warna hitam putih, terus kemudian ada tanda strip dan kosong ya. Dalam satu baris itu seperti itu. Ada lingkaran putih sama hitam, terus kemudian persegi putih sama hitam, terus kemudian kosong sama satu strip ya. Begitu juga untuk baris ketiga ini ya. Jadi ada persegi hitam putih, terus kemudian ada strip sama kosong, berarti di sini nanti ada lingkaran hitam dan putih ya. Ini ada persegi sama lingkaran, jelas salah. Terus kemudian ini juga gitu, salah. Ini ada strip sama lingkaran, juga salah. Jadi jawabannya adalah yang C untuk nomor 2. Nomor 3. Ini ada suatu barisan. Kita diminta untuk menentukan barisan yang lainnya. Ini kalau kita amati, kita mencari selisihnya. Ini selisihnya 1. Tak buat warna kuning. Ya, ini selisihnya 1, terus kemudian ini belum tahu. Ini selisihnya 9, terus kemudian ini selisihnya 11, ini selisihnya 13. Kalau kita amati, selisihnya ini adalah barisan bilangan ganjil ya. Jadi kalau di sini 9, 11, 13, kita cek apakah barisan bilangan ganjil, berarti di sini 7. Terus kemudian di sini seharusnya 5, terus kemudian 3 ya. Sepertinya cocok nih ya. Jadi kalau kita tambah 3, ini 5, terus kemudian kalau kita tambah 5 sama dengan 10. Nah, jadi sama dengan 5,10. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya adalah soal nomor 4. Budi dan Citra mau mengikuti lomba balap sepeda dengan jalur yang sama. Jadi jalurnya sama, Budi sama Citra ya. Ini misalkan dari posisi A menuju posisi B ya. Citra start pukul 7.00 ya. Jadi Citra ini lebih dulu ya. Dan 3 menit kemudian Budi baru mulai start ya. Jadi kita amati ini misalkan Citranya, ini si Budinya ya. Nah, Citra ini lebih dulu ya, 3 menit lebih dulu. Karena Citra kecepatannya 80 meter per sekon, berarti pada saat pukul 07.03 ya, atau jam 7 lebih 3 menit, ini Citra sudah berjalan ya. Kalau 3
3 menit ya, kecepatannya 80 meter per menit. Berarti kalau kita kalikan berarti 240 meter ya. Citra ini pada pukul 7.03 dia itu berada posisi di sini ya. Jaraknya yaitu 240 meter ya. Pada saat itu juga si Budi baru menyusul. Oke. Karena Budi kecepatannya 100 meter per menit ya, sedangkan Citra ini 80 meter per menit ya. Berarti kalau mereka bergerak bersama-sama ya, maka dalam 1 menitnya jarak mereka ini berkurang 20 meter ya. Ini dalam 1 menit 100 meter, dalam 1 menit 80 meter. Berarti dalam 1 menitnya jarak mereka itu berkurang 20 meter. Itu. Padahal jarak mereka adalah 240 meter. Ya, berarti di sini nanti dia akan bertemu ya, dalam 240 dibagi 20. Jadi sama dengan 12 menit. Jadi 12 menit kemudian mereka akan berpas-pasan atau menyusul ya. Jadi kapan mereka Budi menyusul Citra ya, berarti 07.03 ditambah dengan 12 menit sama dengan 07.15. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini hanya penataran saja. Saudara-saudara bisa membuat cara-cara lain ya, penalaran yang lebih mudah untuk dipahami dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini ya. Jadi kalau nalarnya seperti ini. Oke, berikutnya adalah soal nomor 5 ya. Nomor 4 ini mudah-mudahan sudah paham. Berikutnya adalah soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada angket mengenai pilihan ekstrakurikuler ya. Dari 87 siswa, ini ada 54 memilih drum band, 45 pencak silat, dan 24 milih keduanya. Sisa tidak mengembalikan angket tersebut adalah titik. Jadi ada 87 ini diberikan kepada beberapa peserta ya, yang mengikuti ekstrakurikuler ya. Ini cara cepatnya kita membuatkan diagram Venn. Ya, diagram Venn-nya seperti ini. Ya, ini yang menyukai drum band, ini yang menyukai pencak silat. Ya, tak tulis saja ini drum band-nya, ini pencak silatnya. Ya, di sini ada semestanya ya, semestanya seluruhnya. Ya, 24 memiliki kedua-duanya, berarti dia suka kedua-duanya. Di sini 24. Nah, 24 berarti sedangkan yang memilih drum band itu 54. Berarti 54 dikurangi 24, berarti di sini 30 ya. Jadi kalau ditanya berapa orang yang suka drum band, ya 30 ditambah 24 ya. Ini kan milih drum band juga. Sedangkan pencak silat ini ada 45 ya. Berarti 45 dikurangi 24, ini 45 dikurangi 24, 31 ini ya, 21 ya. Jadi yang suka drum band saja nih 30, yang suka keduanya 24, yang suka pencak silat saja 21 ya. Berarti sisanya di sini ya, misalkan X, sisa ini tidak menyukai kedua-duanya atau tidak mengembalikan angket tersebut ya. Padahal berarti 30 ditambah dengan 24 ditambah dengan 21 ditambah dengan X sama dengan 87. Lalu kita tambahkan 35 85 ya, ditambah dengan X 75 ditambah dengan X sama dengan 87 ya. Jelas X nya di sini sama dengan 87 dikurangi 75, yaitu berapa? 12. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 6 ya. Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 48 hari. Berarti 35 anak ini persediaannya dapat digunakan oleh selama 48 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak ya. Jadi mula-mulanya 35, sekarang bertambah 5 anak, berarti jadi
40. Ini habis dalam waktu berapa hari? Misalkan X ya. Karena ini termasuk perbandingan berbalik nilai, berarti kita menuliskannya 35 dibagi 40 sama dengan, kita balik ya, X dibagi 48. Sekarang kita sederhanakan, kita bagi 58, kita bagi 5, 7. Selanjutnya kita kalikan silang ya, berarti 7 dikali dengan 48 per 8 sama dengan X. Ya, ini tak kali titik saja. Kita sederhanakan, kita bagi 8 1, kita bagi 8 6 ya, jadi X nya sama dengan 7 dikali 6 berapa? 42 ya. Jadi waktu yang dibutuhkan kalau anaknya ini 40 ya, atau bertambah 5, ini adalah 42 hari. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang nomor 7 ya, hasil dari operasi hitung berikut adalah titik. Jadi kalau ada perkalian, kita kerjakan terlebih dahulu perkalian, berarti 1,5 ditambah 75% itu setara dengan 3/4 ya, jadi 75% per 100 disederhanakan dibagi 25, 3/4 ya, kita kalikan. Sekarang 0,12 ini setara dengan 12 dibagi 100. Sederhanakan, kita coret dibagi 4, ini 3, ini sama dengan 1,5 ditambah 9 per 100 ya, ini berarti sama dengan 1,5 ditambah 0,09. Kalau kita tambahkan 1,59. Jadi jawabannya adalah yang do, 1,59. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 8. Perbandingan umur Ana dan Dina 3 tahun lalu adalah 4/9 ya, kita misalkan umur Ana saat ini adalah A, umur Dinanya adalah D ya, kita tinjau kejadian 3 tahun yang lalu ya. Kejadiannya apa? Yaitu A dikurangi 3 tahun, A dibanding Do ya, berarti dibanding ya, ini perbandingan umur Ana dan Dina, berarti Do-nya juga dikurangi dengan 3, ini sama dengan 4/9. Kalau kita kalikan silang, ini 9A dikurangi 27 sama dengan, ini kita kalikan 4 Do dikurangi 12. Kalau kita kurangi dengan 4D, berarti di sini 9A dikurangi 4D, ini sama dengan 12 negatif 12 ditambah dengan 27, berarti 9A dikurangi 4 Do, ini sama dengan 15. Nah, ini jadi persamaan pertama. Oke, berikutnya adalah kejadian perbandingan umur Ana dan Dina 4 tahun yang akan datang. Berarti Ana ini kejadian 4 tahun lagi ya, kalau 4 tahun lagi, kalau umur sekarang A, berarti 4 tahun lagi ditambah 4. A ditambah dengan 4 dibagi Do ditambah dengan 4 sama dengan 3 dibagi 5. Sama dengan yang ini, kita kalikan silang, berarti 5A ditambah 20 sama dengan 3 Do ditambah 12. Berarti 5A dikurangi 3 Do sama dengan 12 dikurangi 20, berarti negatif 8. Ini persamaan kedua. Jadi persamaan pertama dan kedua kita eliminasi. Di sini berarti 5A dikurangi 4 Do sama dengan negatif 8. Terus 4A dikurangi 4A dikurangi 3 ya ini. Yang ini 9A dikurangi 4 Do sama dengan 15. Nah, sekarang kita kalikan supaya sama. Yang atas kita kali dengan 4, yang bawah kita kali dengan 3 ya, kita kali dengan 4 berarti 20A dikurangi 12 Do sama dengan negatif 32 ya, yang bawah 27A dikurangi 12 Do sama dengan 45. Nah, sekarang kita kurangkan
Nah, ini kita kurangkan 20A dikurangi 27A berarti negatif 7A. Ini dikurangkan habis, yang ini dikurangkan sama dengan negatif 77, berarti A nya sama dengan 11. Nah, A nya 11, kita mencari do. Bisa kita masukkan ke persamaan 1 atau kedua ya. Misalkan kita masukkan di persamaan 1 ya. 9A hanya 11, nah, dikurangi 4 do sama dengan 15 ya. Kita kalikan 99 dikurangi 4 do sama dengan 11 ya. Kita lanjutkan di sini. Berarti negatif 4 do ini sama dengan 15 dikurangi 99. Jadi negatif 4 do ini sama dengan 99 dikurangi 15 berarti negatif 84. Berarti do nya sama dengan 84 dibagi 4 yaitu 21. Nah, 21 berarti do nya 20 tahun, A nya 11. Yang ditanyakan adalah berapakah umur Dina 10 tahun lagi ya. Berarti karena umur Dina sekarang ini 21, berarti 10 tahun lagi, 10 tahun lagi umur Dina ya 21 tambah 10 yaitu 31 tahun. Ya, ini jawabannya adalah 31 tahun, berarti yang C. Berikutnya nomor 9. Nah, ada yang mau menguji ketangkasan dalam perbandingan ya. Sekarang kita menentukan perbandingan A, B, C. Kita tuliskan A dibanding dengan B dibanding dengan C. Ini sama dengan 1/2 dibanding dengan 1/6 dibanding dengan 1/10. Dalam satu perbandingan ini untuk menentukan supaya menjadi bilangan bulat, berarti kita kalikan dengan suatu bilangan sehingga ketiga perbandingan ini menjadi bilangan bulat ya. Kita cari APK nya saja ya. Di sini kita kalikan dengan 60 boleh, 30 juga boleh ya. Kalau kita kali dengan 30 berarti di sini 15 ya. Kita kali dengan 30 ini 5, kita kali dengan 30 ini 3 ya. Jadi dari sini sudah didapatkan 15, 5 dan 3 perbandingannya yang do. Selanjutnya nomor 10 ya. Bilangan berikut yang habis dibagi 9 adalah titik. Jadi ciri-ciri suatu bilangan yang habis dibagi 9 ini jumlah digitnya habis dibagi 9 ya. Kalau ini kita tambahkan jumlah digitnya yang A 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 6. Jelas ini 5, 9, 13, 15, 21 ya. Apakah habis dibagi 9? Tidak ya. Ini 8 tambah 12 16 ditambah 19 21 gak habis ya. Yang B ini kita bagi dengan 9 juga sama prosesnya. Kalau kita tambahkan ini 7 tambah 3 10 tambah 3 13 tambah 4 17 tambah 2 19. Apakah habis dibagi 9? Tidak. Oke, berikutnya yang ini tambahkan 7 12 14 16 tambah 4 20. Nah, ini juga tidak habis dibagi 9. Berikutnya yang do 9 tambah 5 tambah 6 15 18 25 27 28 29. Ini 29, ini juga tidak habis dibagi 9. Yang paling terakhir 6 12 ditambah 8 5 11 tambah 8 19 tambah 1 20 27 ya. Apakah 27 habis dibagi 9? Iya. Nah, berarti dari pilihan A, B, C ini yang habis dibagi 9 adalah yang E. Jadi jawaban nomor 10 yang E. Sekarang nomor 11. Nomor 11 ini Jakarta, CNN Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang mengungkapkan perusahaan bidang teknologi Google telah membayar penuh kewajiban pajak tahun 2015. Pada hari ini Kamis 30
November ya. Jenis pajak yang dibayarkan terdiri dari pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Dengan pembayaran pajak oleh Google ini, maka Indonesia menjadi salah satu negara mampu mengejar pajak dari perusahaan asal Amerika Serikat. Selain Indonesia, baru ada 3 negara yang lain yang juga mampu mendapatkan penerimaan pajak dari Google, yakni Inggris, India, dan Australia. Direktur Jenderal Pajak yang mengatakan bahwa pembayaran pajak dilakukan melalui 6 billing yang dibayarkan langsung dari Amerika Serikat. Berdasarkan kutipan di atas, maka realitas kehidupan masyarakat berpedoman pada. Jadi kalau Google ini termasuk pembayaran pajak ini termasuk sila ke-5 ya, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tentang pajak. Berikutnya nomor 12, penulisan gelar yang benar terdapat pada titik-titik. Jadi kalau ini yang A ini kenapa kok salah? Ini seharusnya ada titiknya ya. Setiap ada ini ada kesalahan. Jadi seharusnya ada titik. Yang A salah, yang B ini benar, yang C ini salah karena tidak ada titiknya. Terus kemudian yang C salah, yang D salah karena tidak ada titik. Ya ini seharusnya koma, ini salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, berikutnya adalah soal nomor 13. Perbedaan pokok antara Pancasila dengan agama ya. Jadi Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang lain. Ini salah. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang tua, juga salah. Pancasila tidak mengajarkan tata krama menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau hubungannya dengan agama berarti hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di Pancasila itu tidak mengajarkan tentang menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Mungkin agama satu dengan yang lainnya itu berbeda, maka Pancasila tidak mengajarkan seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. 14. Prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi adalah penting untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang berkonstitusional ya. Berikut ini yang merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi adalah salah satu ciri demokrasi, yaitu adanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis secara langsung ya, adil dan lain sebagainya. Oke, berikutnya nomor 15 ya. Sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas di dalam proses produksi sering disebut titik-titik. Nah, dari sini pada nomor 15 ini yang tepat adalah intensifikasi, yaitu sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas di dalam proses produksi sering disebut itu. Oke, jadi nomor 15 adalah yang A. Oke, untuk nomor 16 sampai 20 bisa dilihat di kunci jawabannya. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.